Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya, Jonia Channel. Malam hari ini saya mau berbagi informasi kembali tentang gagal bayar pinjaman online legal. Kali ini saya mau membahas tentang resiko ataupun sanksi kalau kita tidak bisa bayar pinjol legal OJK untuk di tahun 2023. Misalnya nih kita sudah tidak bisa bayar, kita sudah tidak mampu, dan kita benar-benar gagal bayar untuk di aplikasi pinjol legal OJK. Sanksi terberat apa sih Kak untuk di tahun 2023 ini? Jadi sebelum video ini saya lanjutkan, mohon kiranya buat teman-teman untuk subscribe, like, komen terlebih dahulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat buat kita semua. Ini saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya, teman-teman. Untuk di aplikasi pinjol legal OJK ini saya banyak gagal bayar. Hampir semua pinjol legal OJK ini saya pernah pinjam, teman-teman. Jadi banyak sekali yang sudah saya pakai aplikasi pinjol legal ini, tapi ada juga yang sudah lunas, terus mencoba pinjam lagi tidak bisa. Dulu ini teman-teman, ini cerita dulu, cerita lama saya. Dan ada juga yang benar-benar saya tidak mampu bayar, ada yang baru jalan setengah saya sudah nggak mampu bayar. Akhirnya semua aplikasi yang ada, yang masih jalan sampai sekarang ini saya galbaikan semua, karena saya sudah nggak kuat mikir lagi, dan memang saya sudah siap dengan sanksi atau konsekuensinya. Pokoknya saya sudah siap, teman-teman. Jadi apapun yang terjadi saya akan hadapi. Ini cerita sedikit tentang pengalaman saya. Jadi langsung saja teman-teman, untuk sanksi apa sih yang akan kita terima bila kita tidak bisa bayar pinjol legal OJK? Kemarin ada teman kita yang tanya, Kak, apa kita nanti bisa dipidana, sebar data tidak, Kak? Jadi untuk pengalaman saya sendiri ini, untuk disebar data, untuk di tahun 2022 memang sudah ada ini untuk pinjol legal, juga ada yang ngancam-ngancam sebar data. Ini memang ada, teman-teman. Tapi ini hanya sebagian kecil saja. Dan untuk kondar yang mereka hubungi itu seolah-olah mengadu domba kita dengan kondar, ini sampai sekarang masih teman-teman. Jadi untuk di tahun kemarin itu banyak sekali dari pinjol-pinjol legal ini sebar data. Maksud saya bukan banyak sekali, ada yang sebar data. Dan untuk di tahun 2023 ini kayaknya makin berkurang, teman-teman. Penagihan mereka juga nggak sesangar yang kayak di tahun kemarin. Jadi mereka itu lebih ke sopan lah, mengingatkan, dan mereka juga lebih ke menawarkan untuk hapus bunga dendanya, bayar pokoknya saja, seperti itu untuk penagihan di tahun 2023 ini. Dan buat teman-teman jangan takut untuk dipidana. Kalau misalnya dapat ancaman, mau dibawa ke jalur hukum, ada surat dapat surat somasi, mau dibawa ke pengadilan dan sebagainya, teman-teman jangan takut. Untuk hutang piutang ini, teman-teman, ini kasusnya perdata, jadi tidak ada pidananya. Jadi kalau kita gagal bayar pinjol dengan alasan ataupun memang benar-benar tidak mampu bayar, tidak bisa dipidana, teman-teman. Itu yang buat teman-teman ketahui, perlu ketahui maksudnya. Dan untuk yang pertama ini, untuk resiko, menurut saya itu untuk denda keterlambatannya. Ini jadi konsekuensinya yang pertama kalau menurut saya, karena kalau kita sampai gagal bayar di aplikasi pinjol legal, denda keterlambatan bunganya makin menumpuk, makin besar, teman-teman. Dan buat bunga sama dendanya ini akan terus berjalan sampai mentok di 100% dari pinjaman pokok. Ini yang sudah saya alami. Untuk resiko yang kedua yaitu di blacklist atau
masuk, nama kita masuk daftar hitam, tapi ini juga nggak usah terlalu dikhawatirkan teman-teman. Kalaupun nih data kita, nama kita sudah masuk ke daftar hitam, kita tidak bisa minjol lagi, tidak bisa hutang bank lagi, maksudnya tidak bisa hutang riba lagi dah. Itu kita bersyukur alhamdulillah gitu ya teman-teman. Untuk membersihkan bila teman-teman masih pengen ada rencana untuk ngambil rumah, KPR maksudnya, ataupun untuk kredit motor, mobil, ini ya kita bersabar aja. Suatu saat kalau kita memang ada dananya, kita bayar pinjolnya, terus nanti kita minta untuk pelunasannya ya teman-teman dari kantor bisa kita bawa ke OJK-nya untuk hapus sliknya ya teman-teman. Nah, itu nggak usah terlalu dipikirin dah kalau memang benar-benar belum ada dananya untuk resiko di backlist ini nggak usah banyak pikiran teman-temannya. Untuk yang ketiga penagihan DC lapangan. Banyak teman kita juga bertanya, Kak DC lapangan di sana ada nggak, di sini ada nggak, di situ ada nggak. Nah ini untuk pinjol legal ini yang sudah saya alami, nggak semua pinjol legal OJK itu mempunyai DC lapangan teman-teman. Hanya 1-2 saja yang ada DC lapangannya. Dan yang sudah saya alami di puluhan aplikasi pinjol legal ini yang datang hanya aplikasi sejuta umat taruhlah aplikasi besar teman-teman, yaitu Aku Laku itu yang sudah pernah datang. Dan untuk Kredivo sampai mau lunas, ini saya cicil seadanya, alhamdulillah untuk Kredivo aman sayanya, belum pernah didatangi. Nah, untuk yang lainnya ini ada aplikasi lainnya sudah pernah berkunjung ke rumah, dan yang kayak yang lain-lain ini aplikasi ada Pundi, Pinjam Yuk, segala macam Easy Cash ini belum teman-teman. Jadi ini belum mempunyai DC lapangan. Kalaupun untuk Easy Cash ada teman kita yang pernah didatangi sekali itu daerah Jabodetabek saja. Untuk di luar Jabodetabek kayaknya belum ada karena saya sendiri ini sudah mau jalan 1 tahun lebih, mau 2 tahun mungkin ya. Ya banyak sekali sih, ada yang sudah mau 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang baru 6 bulan gagal bayar. Jadi ini yang saya alami ini emang benar-benar real pengalaman saya teman-teman. Jadi saya nggak membicarakan teman lain. Nah ini pengalaman saya pribadi, banyak aplikasi pinjol legal ini yang belum memiliki DC lapangannya. Tapi untuk slik OJK-nya perlu teman-teman ketahui karena saya belum lama juga cek slik, isinya bank semua. Dan aplikasi untuk pinjol legal ini di tahun 2023 ini rata-rata sudah melaporkan teman-teman. Jadi udah masuk sliknya. Jadi buat teman-teman yang tanya, Kak ini sliknya gimana ya? Hampir rata semua aplikasi pinjol legal ini sudah bekerja sama dengan bank. Untuk yang keempat, penyitaan barang, aset. Nah, teman-teman banyak tanya nih, Kak, saya dengar di konten sebelah misalnya, Kredivo itu menyita barang, tapi untuk di saya pribadi nih, Kak, jadi buat teman-teman kita yang banyak lah subscriber kita ini banyak yang suka nanya curhat ataupun ini belum pernah untuk disita aset gitu. Misalnya kita hutang paylater, ambil barang misalnya kayak HP segala macam belum ada penyitaan barang. Yang saya tahu itu untuk penyitaan barang atau aset itu biasanya leasing ya teman-teman, atau bank yang biasanya kita sudah menganggunkan atau menjaminkan kayak BPKB ataupun surat tanah. Ya teman-teman, itu yang biasanya ada penyitaan barang. Terlepas dari semua resiko yang sudah saya utarakan ini teman-teman, yang sudah saya alami, buat teman-teman yang belum pernah mengalami pinjam uang di pinjol, mudah-mudahan jangan tergiur lagi ya teman-teman, biar nggak salah langkah. Salah langkah dalam artian kayak saya sudah babak belur untuk dipinjol legal maupun ilegal dengan menjual semua aset dengan harapan bisa terselesaikan, ternyata tidak. Karena walaupun kita mau jual ini, jual itu, tetap
nggak ada gunanya, karena nanti malah bikin kita itu apa ya, nyesek sendiri teman-teman. Kalau saya ini sudah ngalami, saya udah hancur-hancuran untuk usaha segala macam, saya sudah jual aset, jadi semuanya sudah saya alami teman-teman. Dan ini jangan pengalaman buruk saya ini jangan pernah teman-teman lakuin gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen misalnya, Kak, aku mau menyelesaikan hutang pinjol, saya mau jual tanah ataupun jual rumah, jual aset lainnya, jangan. Lebih baik kita ini udah malu sesaat kata ini ya. Malu sesaat, malu sebentar, sengsara sesaat, sengsara diintimidasi, sengsara kita ditekan, nggak apa-apa. Jangan pernah jual ini, jual itu, teman-teman. Dan jangan pernah pula teman-teman mencari dana talangan ke saudara, ke orang tua. Jangan menyakiti diri sendiri gitu. Jangan membuat kita nanti tambah dalam. Sudah kita nanti kayak saya ini dulu sudah jual ini, jual itu, ternyata tidak terselesaikan, bunganya tetap jalan. Dan walaupun sudah sudah kita, misalnya kita dulu pernah saya ketipu dengan DC yang datang, sudah bayar pokoknya saja gitu. Ternyata di aplikasi itu tidak berubah. Bayar pokoknya berkurang bunganya. Ya seperti itu. Jadi teman-teman untuk berhati-hati, seandainya ada tawaran misalnya bayar pokok, hapus bunga denda, itu benar-benar bayarnya lewat aplikasi ya teman-teman. Dan jangan pernah dititipin sama DC yang datang ke rumah, ataupun kita juga harus berpikir ulang, misalnya udah bayar sekian nanti dianggap lunas, itu teman-teman harus berpikir lagi, udah nanti misalnya ada tawaran, udah Kak bayar sekian, misalnya ada DC datang ataupun lewat WhatsApp atau telepon, misalnya hutang 5 juta dibayar separuh aja, nanti sudah lunas, untuk sliknya aman dan sebagainya. Biasanya rayuannya seperti itu, teman-teman langsung sibuk nih cari dana talangan, jangan. Karena saya ini pernah ngalami suruh hutang 5 juta. Udah pernah bayar sih, jadi kurang 4 jutaan. Suruh bayar 1,5 juta nanti lunas. Ternyata saya sudah cari dana talangan, apa yang saya punya itu sudah saya jual. Saya bayar itu lewat aplikasi, berkurang teman-teman. Itu ngomongnya bakalan berkurang, ternyata berkurang itu hanya bunga dendanya saja. Jadi kita tertipu dengan omongan manis di DC itu, karena biar ada dana masuk buat dia gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang sudah gagal bayar di aplikasi pinjol legal, sudah stop. Kalau memang nggak bisa bayar, stop bayar saja. Insya Allah kedepannya kita nanti kita bukan tidak mau bayar hutang, tapi kedepannya semoga kita banyak rezeki, berlimpah ruah rezekinya ya, rezeki dengan barokah ya, tidak punya hutang riba lagi, kita bisa nabung, suatu saat punya uang, kita bisa nego pokoknya saja. Jadi buat teman-teman sekarang ini utamakan keluarga terlebih dahulu, jangan banyak pikiran, banyak jangan mencari informasi yang sesat. Terkadang ada yang menawarkan joki pinjol itu ya, ada juga. Jadi banyak sekarang itu penipuan teman-teman. Saya juga pernah dulu waktu awal-awal juga banyak, saya nggak pernah pesan paket, ternyata datang paket itu kayak jepitan rambut yang datang, kayak sendal jepit. Saya pernah dapat, itu hanya akal-akalan pinjol itu aja teman-teman. Dan buat teman-teman sekarang kita harus kuat, dan buat yang pengen kita saling menguatkan, pengen curhat-curhatan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Semoga saya, kalau insya Allah saya akan balas. Dan buat teman-teman yang benar-benar mentok, pikirannya sumpah, biasanya di kolom komentar banyak pengalaman dari teman-teman kita ya. Jadi boleh teman-teman langsung bergabung aja. Jadi kita nanti saling sharing lewat kolom komentar saya teman-teman.
Mungkin hanya ini video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.